Menjadi manusia tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun sebagai pribadi yang berarti bagi orang lain dan lingkungan. Mau berbagi dan membantu tanpa pamrih, serta mampu meningkatkan pendidikan demi menjaga keselarasan dengan alam. Wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, dikenal sebagai wilayah perbukitan yang tandus. Minimnya sumber air membuat tanaman sulit tumbuh di wilayah ini. Namun kini, kondisi di Desa Dengok, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul telah jauh berbeda. Di tangan salah seorang warganya, warga desa tidak lagi kesusahan dalam mendapatkan air. Hutan Gunung Kidul pun menjadi lebih asri. Adalah Siti Badriah. Perempuan kelahiran 5 September 1967 ini mencoba mengubah pola pikir masyarakat Gunung Kidul akan pentingnya menjaga alam. Bersama anggota Paguyuban Pengelola Hutan Rakyat atau PPHR Ngudi Lestari, Siti Badriah terus mempertahankan hijaunya hutan Gunung Kidul dengan program hutan rakyat. Dengan latar belakang seorang pendidik dan sekarang akhirnya berkecimpung di bidang lingkungan hidup. Apa yang membuat Ibu akhirnya mau seperti ini? Nah, karena kan saya selain membaca kan juga lihat di TV dan lain sebagainya, itu kan adanya isu global warming. Jadi salah satunya untuk mencegah atau bukan mencegah tapi memperlambat adanya pemanasan global. Karena kan pemanasan global kan nggak mungkin untuk dihentikan. Dia tetap berjalan terus. Nah, ini adalah salah satu untuk memperlambat seperti itu. PPHR Ngudi Lestari dibentuk tahun 2004 di Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul sebagai wadah masyarakat yang ingin menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Paguyuban ini juga menjadi langkah awal Siti Badriah mendesain sejumlah program pemberdayaan lingkungan non-formal ke masyarakat. Pulang-pulang sepatunya udah boleh, Pak? Tiap jengkal tanah terisi dengan tanaman. Inilah yang coba diterapkan oleh Siti Badriah dengan anggota paguyuban. Ini dibuka dulu atau nggak usah? Buka. Yang penting ini. Musim penghujan menjadi penanda masuknya musim tanam. Anggota paguyuban bersama warga mulai menanam bibit pohon dengan nilai ekonomis tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanaman obat dan bumbu dapur juga ikut ditanam di sela-sela pohon jati yang tumbuh menjulang. Hasilnya pun dapat langsung dimanfaatkan seluruh warga desa. Atas upayanya, hutan rakyat seluas 229,10 hektar di Desa Dengok, Pelayan, Gunung Kidul ini memperoleh sertifikat Eco-Label dari PT TUV Internasional Indonesia dengan skema kelestarian hutan pada tahun 2006 dan sistem verifikasi legalitas kayu di tahun 2011. Ini kan dengan sertifikasi ini berarti nilai-nilai kayu, nilai lahan itu semua sudah standar, Bu? Standar. Harganya sudah sesuai ya, Bu, ya? Sesuai dengan aturan. Ada kekhawatiran ada pembalakan liar, Bu, melihat dari harganya sudah lumayan gitu di sini, Bu? Nah, itu kalau di tempat kami sementara ini untuk yang di tanah masyarakat. Jadi yang hutan rakyat insya Allah aman-aman saja. Kemudian untuk misalnya terjadi pembalakan atau mungkin ada tebang butuh, pencurian atau seperti itu. Ya, itu kan kami sudah ada perdes bahwa ketika menebang satu pohon itu harus wajib menanam 5 pohon. Jadi tidak mungkin akan punah pohon-pohon yang ada di daerah kami. Jadi kalau tertebang 2 ya nanamnya harus 10 seperti itu.
Perlahan tapi pasti, di bawah bimbingan Siti Badriah dan PPHR Ngudi Lestari, banyak perubahan yang nampak pada hutan rakyat Desa Dengok ini. Petani dengan mudah mendapatkan pakan segar untuk ternak, serta yang terpenting, sumber air melimpah demi menyambung kehidupan. Sebelum hutan rakyat dan tanaman hutan rakyat ini bisa dilaksanakan, maka untuk air ini sangat minim. Karena apa? Karena dulu itu baru 1-2 yang punya sumber air. Nah, setelah itu ada hutan rakyat dan sekarang ini betul-betul sudah lestari, dari mulai tahun 2004 sampai sekarang ini sumber air ini setiap warga, setiap kakak pasti punya sumur. Karangan ya, sebayangnya tinggi lah. Nah, hawa ini panas, sampai udah kena penyakit. Dia kenapa mawon? Tidak puas akan pencapaiannya dengan program hutan rakyat hanya di Desa Dengok, Siti Badriah semakin gencar mensosialisasikan pelestarian lingkungan dan menularkan keberhasilannya ke desa-desa lain. Metode jemput bola dilakukan agar lebih mudah diterima masyarakat. Tidak hanya menanam pohon, Siti Badriah juga mengajarkan untuk memanfaatkan limbah organik yang ada di sekitar lingkungan. Edukasi dilakukan secara terus-menerus dan berharap dapat diimplementasikan secara langsung oleh warga binaannya. Karena latar belakang pekerjaan dari masyarakat di Desa Dengok itu kan petani. Mereka mayoritas punya ternak, ada kambing, ada sapi, ada unggas dan sebagainya. Nah, dari sampah-sampah lingkungannya, dari pohon-pohon yang berguguran, kami jadikan pupuk kompos maupun pupuk organik. Jadi yang punya ternak itu sampah-sampah yang ada di pekarangan dikumpulkan kemudian dibawa ke kandang. Nah, di sana itu sama halnya dengan ketika kita membuat pupuk kompos. Karena ketika di kandang dia sudah diinjak-injak, dicampur dengan kotoran hewan, kemudian nanti difermentasi sendiri oleh urin hewan tersebut. Nah, kemudian nanti kalau sudah terkumpul banyak, kemudian nanti diberikan pada suatu tempat. Ketika nanti sudah musim tanam itu mereka dibawa ke ladang untuk memupuk pohon, memupuk tanamannya masing-masing. Perjuangannya yang tidak kenal lelah mengedukasi masyarakat akan pelestarian lingkungan membuat Siti Badriah mendapat banyak pencapaian di bidang lingkungan hidup dan pendidikan. Penghargaan Kalpataru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Juni 2011 yang ia terima juga mengantarkannya memperoleh Kalpataru tingkat provinsi setahun kemudian di Istana Merdeka. Biar pinter, bisa baca, nggak pernah dibohongin orang. Kalau kemana-mana bisa tahu arah kemana, ini mau kemana, bisa nulis, bisa baca. Perjuangan Siti Badriah mengedukasi masyarakat Gunung Kidul tak kenal lelah. Mendatangi tiap warga desa binaan terus dilakukan agar sosialisasi pelestarian lingkungan dapat dijalankan dengan baik.
10 tahun lalu, wilayah Gunung Kidul dikenal sebagai wilayah yang tandus dengan taraf pendidikan serta perekonomian warganya yang rendah. Siti Badriah berusaha mengajak masyarakat berpikir kreatif dengan memanfaatkan beragam limbah yang banyak ditemukan di sekitar rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah plastik sebagai media tanam. Jadi masyarakat saya ajak untuk meminimalisir pembelian produk pabrik, karena di sekitar kita daripada kita membeli produk pabrik itu di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Suatu contoh, bekas minyak goreng yang refill itu kan plastiknya bagus sekali, itu bisa digunakan sebagai pot untuk menanam tanaman. Kemudian daripada membeli sayuran di pasar yang mungkin nanti banyak sekali obat-obatan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita, dia bisa menanam sendiri dengan pupuk sendiri, otomatis tidak ada bahan-bahan kimia yang diberikan pada tanaman tersebut, sehingga ketika dimakan dia akan menyehatkan. Hasilnya sejak tahun 2014, hampir di tiap rumah warga Desa Menggoran, tanaman sayur dan bumbu dapur dapat dilihat. Warga desa menyulap pekarangan rumah mereka menjadi kebun mini bernilai ekonomis dengan memanfaatkan limbah plastik. Pemanfaatan pupuk kompos pun maksimal. Pendidikan berkebun yang diajarkan Siti Badriah mampu mengubah pola pikir masyarakat. Kalau kau suka hati bilang Tidak hanya berhenti pada lingkungan. Pada tahun 2010, berbekal pengalamannya sebagai guru, Siti Badriah juga giat mengentaskan tuna aksara di wilayah Gunung Kidul dengan mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM Sembada di Kecamatan Pelayan. Kegiatannya mengentaskan buta huruf yang dilakukan di pendopo dusun ini berawal dengan mengenalkan membaca, menulis, dan berhitung kepada warga yang sebagian besar berusia lanjut dan belum pernah mendapat pendidikan formal semasa muda. jahe, jenengan nandur buatan ten dalem. Nandur nggih. Siti memanfaatkan barang-barang yang dekat dengan warga sebagai media pembelajaran. Dengan cara ini, para warga dapat dengan mudah memahami tiap pengajaran yang diberikan. Biar pinter bisa baca, nggak pernah dibohongin orang. Kalau kemana-mana bisa tahu arah kemana, ini mau kemana, bisa nulis, bisa baca, bisa hitung. Tapi sekarang Ibu udah bisa baca ini semua, Ibu ya? Insya Allah, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Iya. Tidak jarang terjadi penolakan dari para warga belajar untuk mengikuti kelas, terutama ketika musim tanam berlangsung. Kan Bu, bisa dibilang mungkin ada kewajiban untuk mengajak semuanya menjadi wajib belajar. Apabila ada warga yang tidak mau ikut dalam program ini, bagaimana usaha Ibu untuk mengajaknya supaya mau ikut dan akhirnya bisa membaca, menulis, dan berhitung? Nah, biasanya saya punya kader atau punya koordinator di masing-masing desa. Nah, kader saya itu biasanya adalah orang yang dipercaya di desa itu atau sebagai tokoh masyarakat. Otomatis kalau tokoh masyarakat yang bicara, itu walaupun ada yang tadinya tidak mau melihat dengan keadaan seperti ini, mereka akhirnya mau. Dalam pengajaran, Siti Badriah juga dibantu para tutor dari tiap desa binaannya. Para tutor ini merupakan guru honorer yang ingin ikut berkontribusi meningkatkan pendidikan non-formal bagi warga desanya. Siti Badriah berhasil mendidik 200 tutor belajar yang memiliki banyak keahlian, terutama dalam pelestarian lingkungan. Mereka tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan sosok Bu Siti yang ramah, dan Bu Siti itu dalam menyampaikan tidak kenal apa istilahnya lelah, itu kami merasa punya pengayom ya. Sehingga melalui Bu Siti itu kami bisa dengan teman-teman merasa sangat termotivasi dengan adanya Bu Siti.
Bersama para tutor, perempuan yang gemar membaca ini berupaya mengimplementasikan Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan dalam setiap pertemuan kemasyarakatan maupun proses pembelajaran pendidikan nonformal. Mulai dari menciptakan beragam kerajinan dari bahan limbah plastik, membuat koran desa yang memuat tulisan warga belajar berusia lanjut, hingga menghasilkan minuman kesehatan. Mengapa akhirnya Ibu bisa terpikir gitu Bu, tidak hanya mengajarkan baca, tulis, berhitung, tapi juga diajarkan kalian seperti ini Bu? Apa akhirnya kepikiran Bu untuk melakukan hal seperti ini nih, buat pada warga belajar ini? Agar mereka tidak jenuh dalam pembelajaran. Apalagi ini kalau kaitannya dengan perut. Nah, kalau ada penambahan ekonomi kan otomatis kan untuk kesejahteraan. Nah, itu pasti masyarakat akan termotivasi sekali. Agar mereka juga tetap belajar untuk membaca, menulis, dan berhitungnya. Jadi ketika datang ke sini Bu, ke pendopo dusun ini, tidak hanya mau belajar, tapi bagaimana nanti ke depannya bisa cari duit sendiri gitu Bu? Iya, seperti itu. Untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Iya, jadi tidak hanya, jadi Ibu sekarang tidak hanya meningkatkan pendidikan, tapi juga berusaha untuk meningkatkan perekonomian di Gunung Kidul Bu? Betul, betul. Ya, itu harapan saya. Warga belajar bersama para tutor mengerjakan secara bersama-sama pasca kegiatan belajar. Bubuk rempah dimasukkan ke kemasan, siap disajikan atau didistribusikan. Ini kan ada kemasan gitu Bu. Sebenarnya dapat dari mana modal untuk membuat kemasan-kemasan seperti ini Bu? Awalnya dulu pribadi saya sendiri. Nah, kemudian ketika ada bantuan dari pemerintah berupa dana modal usaha, tapi yang melekat di program pendidikan keaksaraan, kemudian kami ajak warga belajar untuk membuat produk seperti ini, kemudian kesepakatan disetujui, maka jalanlah kegiatan. Jalanlah. Dan akhirnya produk-produk ini menjadi mungkin salah satu tulang punggung warga binaan Ibu gitu ya, warga belajar ini selain dari bertani atau berladang atau beternak, namun sekarang ada juga memproduksi minuman-minuman berkhasiat segar ini. Guna meningkatkan pendapatan warga binaannya, Siti Badriah kerap membawa minuman kesehatan ini ke sejumlah pameran, mulai dari wilayah Gunung Kidul hingga kota Yogyakarta. Hasilnya pun cukup lumayan, bahkan ke wilayah Surabaya hingga Papua. Kini, sejumlah warga binaannya sudah mandiri dan menghasilkan beragam produk rumahan yang bernilai jual. Buah manis pengabdiannya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. Menyebabkan kepuasan hati dan kebahagiaan seseorang itu bukan karena hanya uang, bukan karena materi saja. Sebaik-baik manusia itu apabila bermanfaat bagi orang lain. Selain membimbing warga desa dan paguyuban, sehari-hari Siti Badriah merupakan tutor belajar di unit pelaksana teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunung Kidul. Siti bekerja di bagian unit pendidikan nonformal yang mencakup kelas kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Penggemar Ki Hajar Dewantara ini mengajar kelas kejar paket A, B, dan C jurusan matematika, sekaligus memberi pendampingan keahlian nonformal bagi para siswanya.
Awalnya Siti Badriah merupakan guru formal di Madrasah Sanawiyah Negeri. Namun kecintaan pada pendidikan non-formal yang mampu merangkul banyak kalangan membuatnya memilih bergabung dengan UPT SKB. Nah, itu kaitannya dengan panggilan jiwa. Kalau di pendidikan formal itu kan kami mengajarkan materinya hanya itu saja. Saya merasakan bahwa itu kurang berkembang. Jadi hanya itu saja. Tapi kalau di pendidikan non formal itu kan yang dihadapi oleh manusia-manusia yang kurang beruntung. Jadi saya ingin ikut mengangkat mereka-mereka yang kurang beruntung, orang miskin dan lain sebagainya seperti itu. Selain Kalpataru, sudah banyak prestasi yang ditorehkan dalam bidang pendidikan, terutama bidang pengajaran keaksaraan. Ia kerap menjadi pembicara di beragam simposium dan seminar pendidikan serta lingkungan hidup. Bahkan menjadi wakil Indonesia studi banding ke luar negeri bagi pendidik non-formal. Menurut kami, Bu Siti adalah seorang sosok guru. Dalam hal ini adalah pamong belajar, sebutannya kalau di SKB adalah seorang pamong belajar yang bisa ditoladani, baik kompetensi yang dimiliki, baik secara akademis maupun non-akademis. Merasa masih banyak kekurangan yang dimilikinya, Siti Badriah terus mencari pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kini, ia tercatat sebagai mahasiswa doktoral S3 jurusan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Sejumlah literatur pendidikan berbasis lingkungan dan keaksaraan menjadi bahan pembelajaran baru bagi dirinya. Warga belajar di pendidikan non formal itu berbagai karakteristik. Ada di daerah pantai, ada di daerah pertanian, dan lain sebagainya, di pabrik, bahkan mungkin anak-anak jalanan. Berarti kan perlu strategi yang tepat untuk membelajarkan mereka. Jadi saya kira sangat perlu sekali untuk peningkatan mutu pendidikan dengan mencari ilmu lebih tinggi atau di mana-mana. Meski memiliki banyak kegiatan, Siti Badriah tidak melupakan perannya sebagai ibu bagi ketiga buah hatinya, Rosid, Laksita, dan Ferdi. Ibu Siti ini merupakan sosok figur yang sangat baik dalam keluarga. Dengan kesibukan setiap harinya di berbagai tempat, berbagai instansi, tetapi masih sempat untuk menyisihkan waktu untuk keluarga. Siti dan keluarga tinggal di Dusun Dengok 5, Desa Dengok, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Rumah sederhana ini terletak di tengah rimbunnya hutan jati. Hidup dekat dengan alam menjadi pilihan Siti dan keluarganya untuk menetap. Waktu libur digunakan Siti dan suami untuk merawat tanaman obat dan buah-buahan. Beberapa varietas tumbuhan langka dibudidayakan di halaman rumah yang nanti akan ditanam di hutan rakyat. Tidak seperti rumah pada umumnya, rumah keluarga ini disulap menjadi perpustakaan mini dengan buku-buku pendidikan, serta ruang bermain bagi anak-anak anggota paguyuban. Ide Siti ini tentu saja disambut baik oleh sang suami. Sederhana namun penuh dedikasi. Inilah gambaran sosok Siti Badriah, perempuan yang mengabdikan hidupnya demi pelestarian lingkungan dan pengentaskan tuna aksara di Kabupaten Gunung Kidul. Berkutat di tengah hutan dan terus melakukan sosialisasi hingga ke pelosok wilayah dilakoninya, demi satu tujuan, memperbaiki kehidupan masyarakat dengan penuh keikhlasan. Yang
menyebabkan kepuasan hati dan kebahagiaan seseorang itu bukan karena hanya uang, bukan karena materi saja. Sebaik-baik manusia itu apabila bermanfaat bagi orang